Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading untuk zodiak Scorpio dengan edisi bulan September tahun 2023. Dan di depan ini ada dua deck. Untuk deck yang pertama, kita akan mencoba melihat bagaimana prediksi dari asmaramu Scorpio di bulan September. Dan deck yang kedua, kita akan mencoba melihat bagaimana prediksi karir dan finansialmu di bulan September tahun 2023. Oke, kita ambil deck yang pertama. Seperti biasa saya menyampaikan ya kepada teman-teman Scorpio bahwa ini adalah general reading ya. Di dalam general reading sangat besar kemungkinan energi dari orang lain yang terbaca di sini. Oleh karena itu saya menyarankan untuk dicocokkan dengan kondisi yang ada. Jika tidak sesuai artinya ini bukan reading untukmu ya. Dan untuk yang resonate dengan reading ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Scorpio di bulan September. Untuk kartu yang pertama, Page of Cups ya. Ada hal yang ingin disampaikan kepada seseorang oleh Scorpio, tetapi Scorpio berpikir bahwa ini adalah hal yang sebaiknya disimpan saja ya. Jadi Scorpio menyimpan ini di dalam hati, menyampaikan perasaan hatinya kepada seseorang itu adalah hal yang tidak mudah untuk Scorpio saat ini. Ya, mungkin ada pertimbangan yang lain ya. Kenapa Scorpio lebih memilih untuk menyimpan di dalam hati ya. Oke, untuk kartu yang kedua ada Ten of Swords ya. Ini adalah bentuk dari perasaan mentok ya. Ini bisa dikorelasikan dengan kartu yang pertama. Mungkin Scorpio berpikir bahwa jika disampaikan juga percuma atau sia-sia, atau pada akhirnya Scorpio akan kecewa ya. Oke. Dan di kartu yang kedua terlihat Scorpio seperti berpikir bahwa sebelumnya Scorpio sudah pernah mengusahakan ya, tetapi pada akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Scorpio harapkan ya, sehingga di sini Scorpio seperti merasa sudah bertemu dengan jalan buntu di sini. Dan di kartu yang ketiga ya, ada Four of Pentacles. Sebenarnya Scorpio masih belum rela ya untuk kehilangan, atau Scorpio masih menyayangi seseorang ini. Bahkan rasa cemburu kepada seseorang ini cukup besar sebenarnya ya. Jika dia dekat dengan lawan jenis ya, pasti Scorpio terbakar hatinya ya. Ya, seseorang yang disayang ya. Wajar ya jika ada perasaan cemburu. Hanya saja perasaan cemburu yang tidak terkendali itu akan menyiksa diri ya. Oke, berhati-hati Scorpio. Untuk kartu keempat ada Temperance ya. Ini adalah koneksi dari dua hati ya. Scorpio memiliki perasaan yang tulus ya, dan orang tersebut juga merasakan ketulusan dari Scorpio, sebenarnya seperti itu. Dan di kartu ke-5, Two of Pentacles. Scorpio di sini berpikir bahwa di dalam hidup Scorpio bukan hanya tentang urusan asmara ya. Jadi Scorpio juga berusaha untuk balance dengan prioritas hidup Scorpio yang lain. Mungkin pekerjaan ya, atau prioritas kepada keluarga ya. Yang terlihat di sini Scorpio sepertinya sedang sibuk ya. Dan tidak mudah untuk membagi waktu ya, walaupun di sini terkadang Scorpio berpikir bahwa banyak hal yang sudah dilakukan ya. Tetapi Scorpio tetap saja ya bertemu dengan jalan buntu untuk urusan asmara ini ya. Oke, mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum selesai ya, atau Scorpio sedang memiliki harapan kepada seseorang ya. Hanya saja seseorang tersebut tidak bisa memenuhi ekspektasi dari Scorpio ya.
Walaupun di sini disimpulkan ya, kekecewaan Scorpio terhadap seseorang ini tidak membuat Scorpio melupakan seseorang tersebut atau merelakan seseorang tersebut ya. Karena di sini Scorpio seperti tidak ingin kehilangan ya, dan ini karena memang Scorpio memiliki perasaan yang cukup dalam ya kepada seseorang ini. Oke. Di kartu ke-6 The Tower ya, ini adalah kondisi yang sudah jauh berubah ya. Artinya sudah ada permasalahan yang membuat suasana di dalam hubungan itu tidak lagi seperti dulu ya. Mungkin krisis kepercayaan atau mungkin sudah terlanjur ada perasaan sakit hati jadi canggung ya. Atau bahkan masing-masing menarik diri ya. Kalaupun berkomunikasi ya seperlunya, misalnya seperti itu. Dan di kartu ke-7 ada Queen of Wands ya. Di sini ya Scorpio memang tertarik ya dengan seseorang ini, atau perasaan sudah terlanjur kecantol. Perasaannya sudah terlanjur jauh ya kepada seseorang ini. Jadi ada banyak hal yang terkadang Scorpio seperti berusaha untuk denial atau mencari-cari alasan ya untuk tetap mentoleransi seseorang ini ya. Misalnya saja, walaupun dia terkadang mengecewakan Scorpio, tetapi Scorpio juga mengingat ya hal-hal indah yang sudah pernah dilalui. Jadi Scorpio berpikir bahwa dia menjengkelkan tetapi membuat rindu, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak hal yang membuat Scorpio berpikir bahwa bukan hanya sisi negatifnya saja, tetapi ada sisi positifnya juga yang harus diingat. Terkadang seperti itu ya. Itulah cinta ya, terkadang memang banyak alasan untuk tetap bertahan ya. Jadi di sini banyaknya permasalahan ya di antara kalian tidak membuat Scorpio kehilangan perasaan ya kepada seseorang ini. Jadi perasaannya masih begitu hangat ya di sini ya. Diilustrasikan seseorang yang memegang air yang kelihatannya cukup panas ya, atau hangat, menghangatkan tubuh di sini. Dan di kartu ke-8 ada The Stars ya. Di sini terlihat Scorpio seperti sudah berusaha untuk memasrahkan kepada sang pemilik semesta ya di sini ya, tentang bagaimana nanti ke depan ya. Semuanya mengikut takdir ya, tetapi di satu sisi Scorpio juga berusaha untuk ikhlas ya, berusaha untuk healing ya. Segala sesuatu hal yang menurut Scorpio itu adalah hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi Scorpio. Di sini Scorpio sudah berusaha untuk ikhlas ya. Mungkin karena Scorpio sendiri juga berpikir bahwa di dalam hati Scorpio masih menyayangi seseorang ini, walaupun suasana di dalam hubungan ini sudah berbeda ya. Oleh karena itu di sini Scorpio seperti pasrah ya kepada ketentuan ilahi ya, dan berusaha untuk memaafkan ya segala sesuatu hal yang menurut Scorpio itu hal yang menyakitkan ya. Oke, untuk kartu ke-9 ada Knight of Pentacles ya. Scorpio adalah zodiak yang setia ya, yang di sini terlihat sebagai seseorang yang selalu mengingat ya segala sesuatu hal yang pernah dikatakan, direncanakan ya. Jadi di kartu yang ke-9 ya terlihat dedikasi dari seorang Scorpio ya di dalam hubungan ini. Jadi bukan hanya asal bicara ya, tetapi pembicaraan tersebut diingat dengan baik ya. Jika ada hal yang sudah pernah direncanakan, di sini Scorpio berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana tersebut ya. Jadi terlihat sebagai seseorang yang bertanggung jawab ya terhadap hubungan ini.
Dan di kartu ke-10 Jet ya, di sini ada banyak pembelajaran ya di dalam hubungan ini. Dan sepertinya hubungan ini sudah selesai ya, atau juga bisa dikatakan Scorpio di sini berpikir di dalam hubungan ini adalah pembelajaran, dan pembelajaran ini ke depannya Scorpio ingin mendapatkan kondisi yang lebih baik lagi dengan belajar dari apa yang sudah terjadi di dalam hubungan ini ya. Oke Scorpio, terlihat energimu cukup berat ya jika mengingat seseorang ini ya. Karena di sini kamu masih terkoneksi ya. Temperance ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari ilustrasi The Tower di sini ya, kondisinya memang sulit untuk diperbaiki ya. Walaupun di sini bukan tidak mungkin ya, tapi kemungkinannya memang kecil ya untuk bisa diperbaiki lagi. Oke. Six of Cups ya, Scorpio merindukan seseorang ini ya. Mungkin saat ini komunikasinya sedang tidak intens ya. Kalian berdua mungkin sama-sama sibuk juga bisa, atau masing-masing berada di dalam prioritas dari masing-masing ya. Oke. Kalau dikorelasikan dengan kartu keempat ya, bisa jadi kalian saling merindukan di sini. Walaupun masing-masing saat ini ada prioritas yang sedang difokuskan ya. Oke, saya berharap jika memang masing-masing adalah yang terbaik ya untuk masing-masing, semoga saja sang pemilik semesta menyatukan kalian dengan caranya yang rahasia ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun di sini terlihat Scorpio dan seseorang ini hanya bisa saling merindukan ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana kedepannya nanti. Tidak ada yang tidak mungkin ya jika sang pemilik semesta memiliki rencananya ya. Oke. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Scorpio di bulan September 2023. Untuk kartu yang pertama, Nine of Swords ya, di sini terlihat energi dari Scorpio. Mungkin Scorpio banyak rencana ya, atau ada hal yang membuat Scorpio berpikir sebaiknya rencana-rencana ini direalisasikan ya, sesuai dengan urutan prioritas misalnya. Dan ternyata di sini mungkin Scorpio kesulitan membagi waktu juga bisa ya, sehingga pada akhirnya seperti overthinking ya di malam hari ya. Ini juga bisa diartikan Scorpio sedang ada hal yang ingin dilakukan ya, atau direalisasikan ya di sini ya. Dan ini membuat energi dari Scorpio seperti terkuras ya. Oke Scorpio, saran untukmu ya, untukmu yang saat ini sedang benar-benar sibuk ya. Jika malam hari saatnya istirahat, silakan beristirahat dengan baik ya. Dan segala sesuatu hal yang
tidak bisa terselesaikan hari itu juga, masih ada hari yang berikutnya ya. Dan segala sesuatu hal yang belum bisa dilakukan ya, sebaiknya tidak perlu dipikirkan ya sampai membuat Scorpio terganggu istirahatnya ya, karena itu berhubungan dengan kesehatan ya. Oke, untuk kartu yang kedua ada Justice ya. Di sini Scorpio seperti mempertimbangkan ya yang mana yang sebaiknya dilakukan. Karena kalau dilihat dari kartu yang kedua, sepertinya Scorpio tidak ingin salah di dalam mengambil sebuah tindakan ya di sini ya. Atau ini juga bisa diartikan Scorpio ingin memulai usaha baru tetapi sedang mempertimbangkan untung ruginya juga bisa ya, atau akan melakukan kegiatan bisnis sedang dipertimbangkan resikonya dan benefit yang didapat ya. Oke, dan di kartu ketiga ada The Moon ya di sini ya. Ini bisa diartikan ketidakpastian ya, ketidakpastian dari sisi finansial juga bisa ya, dari seseorang yang saat ini sedang memiliki rencana atau sedang memiliki kerjasama dengan Scorpio ya. Dan orang tersebut sepertinya tidak bisa berkontribusi ya sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Scorpio juga bisa, yang berakibat pekerjaannya tertunda atau terganggu ya. Tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang meminjam uang juga bisa ya. Dan orang tersebut belum bisa mengembalikan sesuai dengan apa yang dijanjikan ya. Oke, dan di kartu keempat ya ada Eight of Swords ya di sini. Oke. Ini juga bisa diartikan di kartu keempat ya. Ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Scorpio di sini. Kekhawatiran ini sebenarnya hanya berasal dari asumsi ya. Kalau dilihat dari potensinya, Scorpio sebenarnya mampu ya di sini untuk melakukan apa yang akan dilakukan ini, yang sebenarnya Scorpio seperti sedang ragu ya. Apakah yang akan dilakukan ini lancar ya atau Scorpio mampu ya. Ini mungkin Scorpio ada hubungannya dengan usaha yang akan dijalani juga bisa, yang mungkin sebelumnya belum berpengalaman di bidang tersebut ya, atau akan mencoba pekerjaan baru ya, tetapi Scorpio sedang mempertimbangkan kira-kira langkahnya sejauh mana ya. Oke Scorpio, segala sesuatu hal yang akan dilakukan ya, terutama berhubungan dengan peluang ya, pastinya di situ ada resiko ya. Saya yakin ya seorang Scorpio adalah zodiak yang tangguh ya, jadi pasti bisa ya melakukan hal-hal yang ingin dicoba ya. Jika seandainya Scorpio gagal, Scorpio sudah memiliki pengalaman yang hebat ya, yang nantinya akan Scorpio bisa pakai ya untuk mencoba lagi ya. Dan jika Scorpio berhasil ya, Scorpio akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan ya. Jadi tidak ada yang rugi dari pembelajaran ini sebenarnya ya. Oke, untuk kartu kelima ada Seven of Pentacles ya. Ini lebih ke Scorpio yang sepertinya akan bertemu dengan apa yang memang menjadi investasi Scorpio ya. Mungkin Scorpio di sini bekerja keras ya, dan konsisten terhadap satu pekerjaan yang tadinya pekerjaan tersebut sepertinya meragukan hasilnya ya. Kok sepertinya berkembangnya lambat ya. Tapi kalau dikatakan lambat pun pelan tetapi pasti ya. Oke. Terlihat prosesnya di sini. Jadi hasil yang akan dicapai ini nanti bukan hasil yang instan. Jadi saran saya untuk Scorpio yang saat ini sedang melakukan sebuah pekerjaan atau sedang menjalani sebuah bisnis ya, tetap konsisten ya, karena potensi dari keberhasilanmu itu ada ya. Bahkan mungkin bulan September akan terlihat ya hasil dari apa yang menjadi kerja kerasmu selama ini ya. Oke. Satu kartu lagi.
Seven of Cups ya. Scorpio sedang sibuk ya. Jadi ini relate dengan overthinkingmu ya di kartu yang pertama. Mungkin ini berhubungan dengan skala prioritasmu. Jadi di sini Scorpio seperti terlihat sedang bingung ya untuk menentukan yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu atau dikerjakan terlebih dahulu karena semuanya sepertinya menuntut prioritas ya. Oke Scorpio, semoga saja Scorpio di sini bisa memiliki pilihan yang terbaik ya. Jadi dari semua yang harus dikerjakan saat itu ya. Semoga saja prioritas yang dipilih oleh Scorpio adalah urutan yang terbaik. Dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Scorpio semoga saja bisa terselesaikan dengan baik. Sukses untuk Scorpio di bulan September dan bulan berikutnya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.